Bab 3082. Tantangan. Setelah Titan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Penguasa tiada batas melirik Titan, mencibir dan berbalik untuk pergi. Di puncak gunung yang tidak diketahui, di atas batu besar, seorang wanita dengan rok polos duduk di tanah, bersandar di dinding batu. Mileye ada di pelukannya. Saat ini, Mileye telah kembali normal, tetapi dia belum bangun. Di langit, matahari merah perlahan terbit. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut wanita bergaun polos tergerai lembut. Wanita bergaun polos itu memandang Mileye dalam pelukannya. Dengan lembut ia menyentuh pipi Mileye, wajahnya tidak lagi sedingin dulu, melainkan digantikan oleh tatapan lembut. Dia selalu merasa beruntung, karena ada keyakinan di hatinya. Keyakinan ini adalah Mileye. Dengan keyakinan ini, meskipun ia tak terkalahkan di dunia, ia tetap memiliki makna hidup. Jika tidak, meski ia tak terkalahkan di alam semesta, sisa hidupnya akan menjadi kesepian yang tak ada habisnya. Saat ini, Mileye perlahan membuka matanya dalam pelukannya. Lydia berbisik, "Kamu sudah bangun." Mileye mengangguk sedikit. Lydia tersenyum kecil, "Apakah kamu lelah?" Mileye mengangguk. Lydia berkata dengan lembut, "Kalau begitu istirahatlah yang baik." Mileye tersenyum tipis dan menoleh ke langit, menyaksikan matahari merah terbit perlahan. Saat ini, dia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Saat ini, dia tidak perlu memikirkan apapun dan bisa beristirahat dengan baik. Mileye tiba-tiba berkata, "Lydia, bisakah kamu memberitahuku tentang alam semesta ini?" Lydia tampak tenang, "Tidak ada yang perlu dikatakan, tapi karena kamu ingin mendengarnya, aku bisa merangkumnya bersamamu." Meringkaskan. Mileye mengangguk, "Oke." Lydia berkata dengan lembut, "Tak terkalahkan di dunia, musuh dari langit. Tak terkalahkan di langit, musuh dari luar wilayah. Tak terkalahkan dari luar, musuh dari luar dunia. Tak terkalahkan dari luar dunia, musuh dari luar alam semesta. Tak terkalahkan dari luar alam semesta, musuh dari garis lintang tinggi." Mileye tercengang saat mendengar ini. Lydia memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mengingat kembali perjalanan ini, bukankah seperti ini?" Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak bisa mengatakan keduanya sama, hanya bisa mengatakan keduanya persis sama." Lydia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mileye sedikit bingung, "Lydia, kenapa begini?" Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada banyak sekali faktornya. Tentu saja, secara sederhana, kamu dapat memahaminya sebagai keruntuhan." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Runtuh." Lydia mengangguk, "Seseorang pingsan." Mileye bertanya, "Siapa?" Lydia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pena kebenaran agung muncul di tangannya. Dia melihat ke pena kebenaran agung, pemiliknya. "Ahli pena kebenaran agung." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Lydia, bisakah kamu memberitahuku secara detail?" Lydia terdiam. Mileye berkedip, "Tidak bisakah kamu mengatakannya?" Lydia memandang Mileye dan tersenyum tipis. Ini melibatkan terlalu banyak dan terlalu banyak, seperti pengetahuan dan keterampilan pribadinya, sapuan kuasnya. Tentu saja, ada alasan lain selain itu. Jika kita jujur, dia bukanlah seorang sastrawan murni. Dia akan tergoda oleh uang dan kemudian diperbudak olehnya. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang lumrah. Bahkan bagi mereka yang disebut sastrawan murni, siapa yang tidak suka uang? Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia masih miskin?" Lydia tersenyum tipis, "Kemiskinannya bukanlah kemiskinan dunia ini. Semua orang di dunia berpikir bahwa dia adalah penguasa takdir,
tetapi sedikit yang tahu bahwa dia hanyalah pion takdir. Sambil berbicara, dia melihat ke langit yang jauh dan berbisik, kebanyakan orang di Bima Sakti belum pernah terpapar pada kultivasi. Ketika mereka melihat ke langit berbintang, perasaan mereka terhadap langit adalah misteri dan tidak diketahui dari alam sederhana. Langit berbintang sangatlah luas dan tak ada habisnya, dan dengan tenaga di dunia itu, bahkan puncak gunung es pun tidak dapat diintip. Tentu saja, banyak orang di dunia itu juga tidak akan tertarik, karena di dunia mereka, di seluruh dunia mereka, hidup hanya ada dua kata, hidup. Bahkan hidup pun sudah sangat sulit, bagaimana seseorang bisa memiliki energi untuk mengelola langit berbintang? Mileye berkata dengan suara yang dalam, hidup. Lydia mengangguk, lahir, belajar, bekerja, mati. Mileye terdiam. Lydia berkata, pemilik pena kebenaran agung, Bima Sakti. Ini melibatkan alam ilusi, realitas, dan keduanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh sekarang. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berkembang, terutama Tao Pedang, kembali ke esensi, dan kembali ke esensi adalah niat awal. Niat yang benar. Mileye mengangguk, aku mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Lydia dan tersenyum, bisakah aku pergi ke dunia yang kamu tunjukkan sebelumnya? Lydia berkata, jika kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu ke sana. Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sebaiknya aku pergi sendiri. Lydia mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap kepala Mileye, lalu berkata dengan lembut, kakak, ayo. Mileye berkata dengan serius, Lydia, apakah kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat dirimu? Mendengar ini, Lydia sedikit mengangkat sudut mulutnya, tebak. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak beradik itu diam-diam menyaksikan matahari merah terbit perlahan di kejauhan. Siang hari, hanya Mileye yang tersisa di lapangan. Pada akhirnya jalannya hanya bisa dilalui sendiri, yang ia jalani sendiri adalah kehidupan. Setelah beberapa saat, Mileye berdiri. Dia menatap ke langit dan terkekeh, ini dia pedangnya. Berdengung. Bunyi pedang Tao terdengar, kemudian seberkas cahaya pedang tiba-tiba jatuh di tangannya. Artinya, jiwa pedang memenuhi dunia. Mileye tiba-tiba berkata, pena kecil, menara kecil, aku ingin menantang. Menara kecil berkata, apa tantangannya? Mileye terkekeh, aku tidak akan memanggil siapapun untuk peta berikutnya. Menara kecil sunyi. Mileye tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, bukan tidak mungkin, tapi majikan muda, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Mileye mengangguk, aku rasa aku harus memberi tekanan dan tantangan pada diriku sendiri. Pena kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu berani bertaruh? Mileye sedikit penasaran, taruhan apa? Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak memanggil siapapun di alam semesta berikutnya, aku akan memberikanmu semua harta yang telah aku gelapkan. Mileye tiba-tiba menjadi penasaran, berapa banyak korupsi yang telah kamu lakukan? Pena kecil berkata lirih, jangan khawatir, itu pasti tidak sebanding dengan kekayaan yang kamu miliki sekarang. Mileye terdiam. Astaga. Berapa banyak keserakahan yang dimiliki pena buruk ini sebelumnya? Pena kecil melanjutkan, jika kamu gagal, aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Mileye bertanya, ada apa? Pena kecil berkata, pergilah menemui tuanku dan bantu aku mengambilkan air Tao. Mileye sedikit mengernyit, air Tao. Pena kecil berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Menara kecil tiba-tiba berkata, air Tao, pena kecil, kenapa encer sekali? Apakah itu karena kamu?
Pena kecil berkata dengan lembut, "Menara kecil, kamu bukan bos besar Destiny. Aku menyarankanmu untuk berbicara sedikit dengan paksa, jika tidak, kamu mungkin tidak akan dapat berbicara lagi suatu hari nanti." Menara kecil. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke, aku bertaruh denganmu." Pena kecil berkata, "Oke." Mileye tertawa, lalu berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Mileye kembali ke Akademi Guanxuan. Skala akademi saat ini jauh melebihi ekspektasi Mileye. Sekarang ada puluhan juta siswa di akademi saja. Kini, akademi dianggap sebagai pembuat ketertiban setiap alam semesta. Semua akademi alam fana yang berada di bawah kekuasaannya adalah alam semesta Guanxuan. Dapat dikatakan bahwa alam semesta kini secara bertahap bergerak menuju kesatuan. Tak hanya itu, Feroding, Quincy, dan Kuila juga merumuskan kesatuan teks dan tingkatan alam yang terpadu. Namun kini terdapat permasalahan juga di dalam Akademi Guanxuan, yaitu jumlah cabang yang terlalu banyak dan akademi di setiap tempat berbeda-beda. Oleh karena itu, mengelolanya bisa jadi sedikit merepotkan. Selain itu, akademi-akademi ini memiliki kekuatan besar di berbagai tempat, yang agak mirip dengan penguasa feodal di dunia sekuler. Meskipun semua orang sekarang mengikuti perintah pusat, ini selalu menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Tahukah, alasan kenapa akademi di berbagai tempat sekarang menuruti perintah pusat adalah karena pemerintah pusat sangat berkuasa, seperti Mileye, Quincy, Kuila, Del, tidak akan pernah bisa membuat masalah. Tetapi jika orang-orang ini tidak ada, maka seluruh alam semesta akan langsung terpecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam istana, Mileye duduk di urutan pertama. Di aula, selain Kuila, juga ada Quincy, Feroding dan sekelompok tokoh inti dari Akademi Guanxuan. Dan kali ini, semua orang berkumpul untuk menyelesaikan masalah internal Akademi Guanxuan saat ini. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Aku punya ide." Semua orang memandang Mileye, yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin mendirikan lembaga umum Akademi Guanxuan di Qingzhou." Qingzhou. Semua orang tercengang. Meskipun Qingzhou berkembang dengan sangat baik sekarang, tempat itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta saat ini. Mileye tersenyum dan berkata, "Mungkin egois. Aku berasal dari tempat itu, jadi aku ingin mendirikan lembaga umum di sana. Bagaimana menurutmu?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye memandang Quincy, yang berkata dengan suara yang dalam, "Tempat itu terlalu kecil. Orang-orang di lembaga umum utama lebih unggul daripada mereka yang ada di cabang dalam hal kekuatan dan segala aspek. Banyak, jika semua master ini pergi ke Qingzhou, tempat kecil itu tidak mampu mendukung master-master ini." Kuila juga sedikit mengangguk, jika didirikan di Qingzhou, akan ada banyak masalah. Misalnya, beberapa master saat ini terlalu kuat. Jika mereka tinggal di Qingzhou, mereka bisa melambai begitu saja tangan mereka, Qingzhou takutnya akan musnah. Tempat itu terlalu kecil dan tidak cocok. Mileye mengangguk sedikit, "Ya." Quincy tersenyum dan berkata, "Menurutku ada tempat yang cukup cocok." Mileye tiba-tiba menjadi penasaran, "Di mana?" Quincy tersenyum tipis, "Tim penjelajahan luar angkasaku menemukan suatu tempat, yaitu alam semesta yang belum dijelajahi. Tim penjelajahanku menamakannya alam semesta optik. Alam semesta itu tidak hanya besar, penyimpanan energi spiritual juga sangat besar dan tidak hanya itu, orang-orangku telah menemukan bahwa ada banyak sekali jalur spiritual di tempat itu. Kita bisa mendirikan lembaga umum di sana dan membiarkan orang-orang di lembaga umum pergi dan menciptakan tempat itu menjadi alam semesta khusus yang terpisah." Saat dia berbicara,
dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Jika kita mendirikan lembaga umum di sana, aku dapat meminta orang-orangku segera membuat formasi teleportasi yang menghubungkan berbagai alam semesta dan mempersempit jarak antara cabang dan lembaga umum." Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bagaimana situasi spesifik alam semesta?" Quincy berkata, "Aku belum tahu secara spesifik. Jadi, aku sarankanmu dan aku pergi melihat-lihat dulu, lalu membuat keputusan." Mileye mengangguk, "Oke." Bersambung.